أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلماء كتابا وكتاب المعرفة والمعرفة للعبادة Kalau ya, mari kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucap Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya pada hari ini yang bermubarak insyaallah adapun acara kita pada hari ini yaitu perkenalan atau doa. Adapun acara kita pada hari ini pertama pembukaan, terus pembacaan ayat Al-Quran saudara kita yaitu Abdul Rahman. Yang kedua pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Syahrul Ramadan. Terus yang terakhir untuk mempergunakan waktu yang sangat baik, marilah kita membuka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus acara selanjutnya marilah kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita yaitu Abdul. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kita tadi pembacaan kita untuk Abdul Rahman. Semoga apa yang dibacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang bagus. Terus selanjutnya kita yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Syahrul Ramadan. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ayyada habibahu al-mustafa bil Qur'ani kasyamsi wad-duha wa bi sunnati kal qamari idza talaha alladzi ya'lamu man 'asha bi dhullatihi idza jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu illallah wa la haula wa la
quwwata illa billah alladhi ma'rifatihi bil mahabbah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da sarmadan daiman ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa ajil wa majid wa takarram wa tahallan ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa faqru'us qawina wa qulubina Muhammadin al-fatih al-maqlid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi bidarihi al-'azim. Fanawina ta'allum bita'lim al-infa bil-intifa al-ifada wal-istifadah al-iqama wal-istiqamah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah bi wajhihi al-karim amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ayyuhal hadirun al-ahibba wa ayyuhal mustami'un al-a'izza wa ayyuhal mahbub fi hadzal masjid al-mubarak. Teman-teman semua, teman-teman santri Kurir Langit, teman-teman santri jihadi ya, yang sama-sama mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik. Sehingga Al-Habib Qori Afrizat Al-Akhirin, salah satu guru kita, beliau mengatakan ciri-ciri manusia itu ditakdirkan baik oleh Allah ketika hidupnya di dunia itu cita-citanya baik, harapannya baik, keinginannya baik, selalu duduk di tempat yang baik, sibuk dalam kegiatan yang baik, sehingga mati dalam keadaan yang baik dan berakhir di tempat yang paling baik, yaitu surga Allah. Sebaliknya, ciri-ciri manusia itu ditakdirkan buruk oleh Allah ketika kehidupannya di dunia itu cita-citanya buruk, harapannya buruk, keinginannya buruk, teman-temannya buruk, selalu duduk di tempat yang buruk, sibuk dalam kegiatan yang buruk, sehingga mati dalam keadaan yang buruk dan berakhir di tempat yang paling buruk, yaitu nerakanya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istiqomah, konsisten, meningkatkan kualitas belajar kita, kualitas mutalaah kita, kualitas murajaah kita. Insya. Kemudian salam beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata ulama, umatnya Rasulullah ini seperti satu pasukan perang. Kalau pasukan perang ini lupa siapa pimpinan perangnya, lupa siapa panglima perangnya, maka siap-siap pasukan ini akan kalah melawan musuhnya. Kita ini umat akhir zaman satu pasukan, dan pimpinan kita, panglima perang kita adalah Rasulullah SAW. Kalau kita umat Nabi, lupa siapa Nabi kita, lupa siapa keluarga Nabi kita, lupa siapa anak-anak keluarga Nabi kita, lupa siapa keturunan Nabi kita, bahkan lupa ajaran dan sunnah Nabi kita, maka siap-siap kita akan kalah melawan musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita? Ada syaitan, ada iblis laknatullah alaih, ada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, ada orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Apalagi anak muda, kita punya banyak fitnah di sana, fitnah di sini. Maka untuk bisa menang melawan fitnah, melawan musuh-musuh kita, maka kita perlu ada rabithah yang kuat, ada sambung hati yang kuat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin ini masih tahap ta'aruf ya, perkenalan. Ustadz dikasih amanah sama pimpinan Presiden Kurir Langit, Ustadz Syahid, untuk memberikan materi kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu Ustadz belajar di pesantren. Ustadz dulu belajar di Al-Fatah Temburu di Magetan, Jawa Timur. Kemudian ketemu dengan Ustadz Syahid itu di Kediri waktu belajar sastra Arab di Natik International Arabia. Sebetulnya spesialisasi Ustadz itu bukan akidah, tapi hadis. Tapi karena kita untuk mengajarkan akidah, ya bismillah. Oke, kita mulai. Ini tradisi saya untuk mengajar. Sebelum saya sampaikan materinya, itu wajib setiap santri yang belajar untuk hafal nama kitab dan hafal nama pengarangnya.
Saya ulangi, setiap kita kalau mau belajar kitab, itu wajib hafal nama kitab dengan wajib hafal nama musannif, pengarangnya. Ulama tamsilkan, kasih perumpamaan seperti ini. Ada orang masuk rumah, dia masuk rumah, makan makanannya, minum minumannya, kemudian dia pakai pakaiannya di dalam rumah, kemudian dia pakai kendaraannya, dia pakai fasilitasnya, kamar mandinya, kamar tidurnya, WC-nya. Tapi dia tidak kenal siapa yang punya rumah. Maka fix orang ini pasti pencuri. Betul enggak? Masa dia tidak kenal siapa yang punya rumah, dia tinggal masuk-masuk saja, pakai pakaiannya, pakai fasilitas di dalamnya. Nah, ulama katakan seperti itu. Kalau kita belajar kitab, ambil ilmu dalam kitab, ambil faidahnya, ambil manfaatnya, tapi kita tidak kenal nama kitabnya dan nama pengarang kitabnya, maka kita pencuri dalam dunia keilmuan. Maka jangan sampai ilmu kita ini kita curi. Sebelum kita belajar, kita harus tahu nama kitabnya dan nama pengarangnya. Supaya apa? Sebelum belajar, kita tawassul. Seperti yang biasa tawassul di sini. Khususan ila sahibul kitab, Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki, Syekhulillah, lahul Fatihah. Supaya apa? Kepahaman kita dengan kitab itu sama dengan kepahaman penulis kitab. Jangan sampai kita belajar kitab, apa yang kita pahami berbeda dengan pengarangnya. Itu yang bahaya. Maka ini namanya robitoh, sambung hati dengan pengarang kitab dengan cara tawassul. Tapi sebelum tawassul harus tahu nama kitab dan nama pengarangnya. Maka saya kasih waktu nanti 5 menit untuk hafal nama kitab dan nama pengarangnya, insyaallah ya. Nama kitabnya Aqidatul Awam. Nama kitabnya Aqidatul Awam. Akidah untuk orang-orang awam. Maksudnya kalau orang awam mau belajar akidah, belajar tauhid, ini kitab yang pas, ini kitab yang pertama. Nama kitabnya Aqidatul Awam. Nama pengarangnya Sayyid Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Karena beliau mazhab fikihnya mazhab Maliki, guru daripada Imam Syafi'i. Syekh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Nama kitabnya Aqidatul Awam. Nama pengarangnya Syekh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Ahmad Marzuki Al-Maliki. Khalas. Sudah? Sudah. Sekarang enggak usah 5 menit lah, terlalu lama. 2 menit atau 1 menit hafal. Dihafal. Nama kitabnya Aqidatul Awam, nama pengarangnya Syekh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki. Sudah ya? Sekarang kita sama-sama tawassul kepada khususan ila sahibul kitab Syekh Ahmad Marzuki. Lahul Fatihah. Nah, selain itu menghafal nama kitab juga menghafal pengarangnya. Itu nanti berfungsi ketika kalian menukil. Contoh ketika kalian ngajar atau ceramah, itu kalian bisa menukil. Syekh Sayyid Ahmad Marzuki di dalam kitabnya Aqidatul Awam bila mengatakan wa ba'du fa'lam annahu biwujudil ma'rifah min wajibillahi 20 sifat. Setiap orang Islam wajib mempelajari, setiap orang Islam yang ingin mengenal Allah wajib mempelajari 20 sifat, 20 sifat. Jadi kita bisa pakai menukil. Kita ada sandaran ulama. Karena ulama katakan ilmu kita hari ini bukan ilmu seperti zaman mujtahid, zaman Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, yang mereka memang langsung mengambil kesimpulan dari Quran, dari hadis, karena mereka mujtahid, punya kemampuan yang diberikan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita caranya kalau belajar sekarang, kata ulama, nawakilul anil ulama. Kita cuma menukil dari ulama. Kitabnya sudah ada, ilmunya sudah ada, tinggal kita menukil. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi kita tinggal menukil dari ulama di dalam kitab hadisnya kah, fikihnya kah, akidahnya kah, tauhidnya kah, takhrij hadisnya kah. Jadi penting untuk menghafal
nama kitab sama musannifnya sebagai keperluan dan kebutuhan kalian ketika mengajar atau berdakwah, menukil. Sehingga satu kalam ulama ada nisbahnya, ada nisbah, ada sandarannya. Karena kata ulama, laulal isnad laqala al-isnad min ad-din, laulal isnad laqala masya. Sanad itu mata rantai keilmuan, keguruan itu adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, orang akan bicara agama semaunya. Nah, maka kita belajar ini bersanad dari guru ke guru. Kalian mungkin belajar aqidatul awam kepada saya. Dulu saya belajar aqidatul awam kepada guru saya ke guru saya, sampai daripada pengarang kitab ini. Beliau juga belajar sampai Rasulullah SAW. Jadi bersanad ya. Kemudian kita masuk materi. Sudah hafal ya? Sudah hafal semua. Jadi kitab Aqidatul Awam ini kitab yang berbentuk nazim. Tahu nazim? Kitab itu ada dua, ada nazim, ada nasir. Kalau nasir itu kitab yang berbentuk paragraf. Paham maksudnya? Kalau nazim kitab yang berbentuk syair atau puitis. Tahu kitab Barasanji? Tahu? Barasanji itu kan kitab yang menceritakan tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Tapi dia berbentuk syair dan berbentuk puitis, lagu-lagu. Itu namanya kitab nazim. Isinya nazam. Nah, kitab Aqidatul Awam juga ini kitab nazim. Contoh seperti di bait pertama. Itu kalau kami di pesantren bacanya begini. Abda'ul bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahuli. Jadi semacam lagu-lagu. Itu namanya kitab nazim, kitab yang berbentuk puitis. Bukan kitab nasir. Kalau nasir itu kitab yang berbentuk paragraf, seperti kitab-kitab sirah nabawiyah, kemudian kitab-kitab fikih, itu berbentuk nasir, paragraf, bukan nazim. Untuk awalan juga atau muqaddimah, karena ini fasenya masih ta'aruf kan, masih perkenalan. Nanti besok kita full di materi supaya kalian berpikir keras. Sekarang santai aja dulu. Islam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih rekomendasi itu Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ulama katakan ahlus sunnah wal jamaah ini ada tiga pilarnya. Ada tiga pilarnya. Pilar pertama akidah, pilar kedua ibadah, dan pilar ketiga akhlak. Di pilar pertama, pilar akidah itu disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Di dalam akidah cuma ada dua mazhab. Ada mazhab Abul Hasan al-Ash'ari dengan akidah Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi dengan akidah Maturidiyah. Itu pilar akidah. Kemudian ibadah itu fikih, ilmunya fikih. Itu ada 4 mazhab. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jelas 4 mazhab. Ini terkenal kalau ini. Kalau di dalam akhlak, belajar akhlak itu nama ilmunya tasawuf. Dan ada 2 mazhab. Yang pertama mazhabnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali atau Imam Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin yang terkenal itu. Kemudian yang kedua Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dari Baghdad. Jadi kalau sudah 2 mazhab, fikih 4 mazhab, tasawuf juga 2 mazhab. Ini yang dapat rekomendasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidahnya harus Asy'ari atau Maturidi, fikihnya harus Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali, dan tasawufnya harus Imam Ghazali atau Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jangan dicampur-campur, jangan ikhtilat bainal mazhab. Jangan dicampur antar mazhab. Kita menetapkan satu mazhab. Dalam akidah kita di Indonesia akidah Asy'ariyah yang didirikan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari. Kemudian di fikih kita Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Kemudian kita di tasawuf Imam Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin.
Nah, jadi pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3, akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, di akidah ini cuma 2 tadi. Ada akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Nah, kitab Aqidatul Awam yang kita mau pelajari ini kitab akidah Asy'ariyah. Kitab akidah Asy'ariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kenapa harus belajar akidah atau belajar sebelum belajar ibadah, sebelum belajar sholat, zakat, puasa? Ulama katakan amal tanpa iman yang benar itu batal. Amal soleh tanpa iman yang benar itu batal. Makanya Rasulullah dulu mendidik sahabat itu 13 tahun di Mekah, cuma belajar iman. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah dulu pasti awalnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Karena iman dulu yang dibentuk oleh Rasulullah di Mekah 13 tahun. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru turun ayat ya ayyuhalladzina kalau di Mekah tadi ya ayyuhan nas, karena masih belajar iman. Nah, setelah 13 tahun di Mekah baru pindah ke Madinah, ayatnya yang turun itu ya ayyuhan nas, hai manusia. Karena baru diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah belajar iman 13 tahun di Mekah. Jadi Nabi saja menggembleng sahabat iman itu 13 tahun. Maka penting belajar iman. Makanya di Quran itu kalau ada ayat contohnya di Quran surah Al-'Asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Iman dulu wa 'amilus shalihat beramal. Karena ulama katakan amal sebanyak apapun tanpa iman yang benar itu batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama katakan namanya Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Matan Az-Zuhad beliau mengatakan awwalul wajibi 'ala al-insan ma'rifatullah bil istiqad. Kewajiban pertama setiap manusia adalah mengenal Tuhannya dengan jelas. Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, belajar iman, belajar yakin kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah. Maka di kitab Aqidatul Awam ini kita belajar makrifat kepada Allah, belajar mengenal kepada Allah dengan pendekatan mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya. Nanti ada sesi tanya jawab. Ini selesai jam berapa? Sampai asar ya? Oke, bismillah. Di dalam akidah Asy'ariyah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma 50 sifat yang perlu kalian hafal. 50 sifat. Atau khamsuna sifat atau khamsina sifat. 50 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Dan 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Jadi berapa sifat? 50. Jadi Aqidatul Awam itu kajiannya, pembahasannya cuma 50 sifat. Itu pun yang membahas tentang Allah cuma 20 sifat atau 21 dengan sifat jaiz bagi Allah. Selebihnya kita bahas tentang para nabi dan para rasul. Semuanya bawa buku ya. Sekarang kita tulis dulu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian kita terangkan satu demi satu makna-maknanya dengan penjelasannya. Besok usahakan bisa dihafal. Besok masuk lagi kita belajar, semuanya sudah hafal. Karena ini wajib. Dua 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama sifat wujud.
Yang kedua qidam. Yang ketiga baqa. Wujud, qidam, baqa. Yang keempat mukhalafah lil hawadith. Yang kelima qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu bin nafsih. Kemudian berikutnya wahdaniyah. Kemudian berikutnya qudrat. Kemudian iradat. Qudrat, iradat. Kemudian ilmu. Kemudian hayat. Hayat. Kemudian sama'. Sama'. Kemudian basar. Kemudian kalam. Kemudian kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kemudian kaunuhu muridan. Kemudian kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kemudian kaunuhu hayyan. Kemudian kaunuhu sami'an. Kemudian kaunuhu basiran. Kemudian kaunuhu mutakalliman. Khalas. Jadi Ustadz Syahid minta kita selesai ini Aqidatul Awam mungkin 3 hari. 3 hari kita selesaikan. Jadi banyak nanti mungkin Ustadz enggak bahas. Yang Ustadz bahas itu mungkin yang inti, yang penting untuk kalian. Apalagi mungkin kalian santri jihadiyah yang fokus ke Quran. Tapi ini penting, akidah itu penting. Sehebat apapun kalian hafal Quran, kalau tidak dengan akidah yang benar, kalian bisa-bisa sesat menyesatkan orang lain. Dhallun mudillun. Tahu kalian siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Itu hafal Quran. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Itu hafiz Quran. Pendiri Mu'tazilah, satu aliran sesat, itu juga hafiz Quran. Banyak juga hafiz Quran jadi teroris. Kenapa? Karena mereka tidak belajar akidah yang benar. Tidak belajar akidah Ahlussunnah yang benar. Maka bagus Quran kalian baringi dengan pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran akhlak. Jadi nanti yang 20 sifat, jadi yang 50 sifat ini terbagi 2. Ada ilahiyah, ada nubuwah. Ilahiyah yang berkaitan pembahasannya dengan Allah, yang nubuwah yang pembahasannya berkaitan dengan kenabian. Maka tadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz. Jaiz itu boleh. 1 yang sifat yang boleh bagi Allah, ini ilahiyah. Kemudian yang nubuwah kenabian, 4 sifat wajib bagi nabi dan rasul, 4 sifat mustahil bagi nabi dan rasul, dan 1 sifat jaiz bagi nabi dan rasul. Di sini ada enggak yang sudah pernah belajar begini sebelumnya? Di tempat sebelum di sini? Sudah ada?
Belum ada ya? Belum ada. Sekarang kita masuk di pembahasan 20 sifat wajib bagi Allah yang sudah teman-teman tulis tadi. Itu dihafal ya. Saran saya dihafal. Jadi orang yang beriman kepada Allah, kata ulama itu dua. Orang beriman dengan ilmu, orang beriman dengan taklid. Ilmu itu kita belajar dalilnya, baik dalil-dalil global, ijma, ataupun dalil-dalil yang tafsil, yang terperinci. Nah, dengan belajar akidah tilawah, itu kita belajar dalil-dalil global dalam akidah. Sehingga kita beriman kepada Allah dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan wawasan. Ada orang beriman kepada Allah itu cuma taklid. Ya cuma karena bapaknya mamanya Islam, dia Islam juga, dia beriman juga kepada Allah. Tapi ketika ditanya tentang Allah, dia tidak bisa jawab. Sehingga potensinya dua. Pertama, dia bertahan dengan imannya yang taklid sampai mati. Yang kedua, bisa jadi ketika dia dikenalkan dengan orang yang akidahnya sesat, dia cepat terpengaruh dengan akidah sesat. Baik itu akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, ataupun akidah Khawarij. Akidah yang kelompok-kelompok ini sudah disesatkan oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka penting kita untuk punya benteng akidah itu penting supaya kita tidak terpengaruh dengan pemahaman dari luar, dengan akidah dari luar, dengan pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Maka benteng akidah dari dini atau dari sekarang itu penting untuk kalian tanamkan. Kalian tahu ilmunya, tahu dalilnya, baik dalil yang global, yang ijma maupun dalil yang tafsil, yang terperinci. Sehingga kata ulama, orang yang beriman dengan taklid, beriman saja tapi tidak ada ilmunya, dia tidak tahu tentang ilmunya sifat-sifat Allah, sifat mustahil bagi Allah, tentang bagaimana para nabi dan para rasul. Maka kata ulama, iman yang seperti ini ikhtilaf, diperdebatkan imannya oleh para ulama. Apakah iman begini sah atau tidak? Jadi orang yang iman dengan taklid itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sah imannya, ada yang mengatakan tidak. Tapi jumhur ulama, imannya orang yang taklid itu tetap sah. Tapi penting kita untuk belajar supaya kita tidak terpengaruh dengan akidah-akidah lain, dengan pemahaman-pemahaman lain dari akidah yang sesat dan menyesatkan. Sekarang kita masuk di kajian sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Wujud. Santri-santri semua, jadi sifat wajib bagi Allah yang 20, mulai dari sifat wujud, qidam baqa sampai seterusnya, kaunuhu aliman, itu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat itu wajib bagi, artinya sifat itu memang melekat pada Allah. Kalau salah satu di antara sifat itu seandainya tidak ada pada Allah, maka tidaklah Allah itu disebut Tuhan. Paham maksudnya? Seandainya ada satu sifat yang tidak melekat pada zatnya Allah, maka tidaklah Allah itu disebut Tuhan. Maka 20 sifat ini wajib. Wajib bagi Allah. Yang pertama sifat wujud. Wujud itu artinya maha ada. Jadi Allah itu ada sebelum makhluk ini ada, dan Allah tetap ada setelah makhluk ini ada, dan Allah akan tetap ada setelah makhluk ini tiada. Jadi dialah Allah yang mengadakan semua yang ada. Bahkan Allah ada sebelum kata-kata ada ini ada. Paham enggak? Paham? Paham ya? Allah itu ada sebelum makhluk ini ada, dan Allah itu tetap ada setelah makhluk ini ada, dan Allah akan tetap ada setelah makhluk ini tiada. Bahkan Allah lebih dulu ada daripada kata-kata ada ini ada. Itulah Allah. Jadi sifat wujud itu hak, benar, pasti ada pada Allah. Ada satu aliran sesat yang bilang Allah itu tidak ada. Namanya apa itu? Ateis. Tuhan itu tidak ada.
Nah, kita jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Karena memang di Islam ini Tuhannya itu tidak dilihat. Beda kalau agama lain. Agama Kristen, Katolik, Protestan, itu Tuhannya dipajang di gereja. Hindu, Buddha juga seperti itu. Tuhannya dilihat. Nah, Islam ini kita punya benteng yang kuat. Karena memang Tuhan kita tidak dilihat. Sehingga kalau bukan dengan iman dan ilmu yang kuat, kita bisa terombang-ambing dengan agama lain atau dengan keyakinan atau dengan akidah-akidah yang lain. Maka belajar tentang sifat wujud bagi Allah adalah wajib. Dan pembahasan ini adalah pembahasan terpanjang dalam sejarah perdebatan para ulama. Banyak aliran dalam Islam yang tidak khatam belajar sifat wujud, sehingga mereka menciptakan satu aliran di dalam Islam, ada yang pindah agama. Karena memang sifat wujud ini sifat yang paling panjang pembahasannya di 20 sifat itu. Jadi nanti kalau kita sudah masuk wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, itu pembahasannya pendek, tapi sifat wujud ini memang pembahasannya panjang dan penuh dengan ranah-ranah perdebatan para ulama. Nah, penting untuk kita belajar supaya kalian punya benteng yang kuat. Saya baca matannya supaya teman-teman tahu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Itu pasti ada. Pasti ada. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Jadi adanya Allah itu tanpa ada yang mewujudkan. Kalau makhluk itu ada karena ada yang mewujudkan, yaitu Allah. Semua makhluk itu ada karena ada yang mewujudkan. Tapi adanya Allah, Allah ada tanpa ada yang mewujudkan. Makanya saya bilang tadi, Allah itu ada sebelum makhluk ini ada. Paham ya? Jadi kita bisa katakan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Segala sesuatu itu ciptaan dari Allah. Tapi Allah tidak ada satu pun zat yang menciptakan Allah. Karena Allah pencipta. Sehingga kalau ada orang bertanya, kalau makhluk ini ciptaan Allah, lalu Allah itu ciptaan siapa? Ini pertanyaan bodoh namanya. Kalau Allah itu masih ada yang menciptakan, maka bukanlah Allah namanya. Bukan Tuhan lagi namanya. Jadi standar Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Maka baru pantas disebut Tuhan. Itulah Allah. Kalau sesuatu itu masih ada yang buat, masih ada yang ciptakan, itu bukan Tuhan namanya. Tapi makhluk. Makhluk itu sesuatu yang diadakan, yang diciptakan, yang dibuat. Tapi Tuhan itu tidak. Tuhan itu tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diadakan. Karena dialah Allah, dialah Tuhan yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menciptakan. Paham semua? Kemudian adanya Allah tanpa ada perantara. Adanya Allah tanpa ada perantara. Kalau adanya makhluk itu minimal ada 3 perantaranya. Makhluk itu adanya makhluk, wujudnya makhluk itu ada 3 perantaranya. Pertama perantara waktu. Makhluk, katakanlah kita manusia. Kita berada di dalam dimensi waktu. Kita berada di jam berapa sekarang? Kita berada di dalam dimensi waktu. Kemudian kita terikat dengan arah. Kalian di depan saya di depan kalian. Kita terikat dengan arah. Ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan, ada atas, ada bawah. Jadi adanya makhluk itu terikat dengan perantara arah. Kemudian yang ketiga, kita adanya makhluk ini terikat dengan perantara zaman. Ada zaman dulu, ada sekarang, ada waktu yang akan datang. Makhluk itu begitu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah ada tanpa adanya arah. Allah ada tanpa adanya tempat. Dan Allah ada tanpa adanya waktu. Kenapa? Karena tempat itu makhluk. Zaman, waktu itu makhluk. Arah itu makhluk. Maka Allah tidak terikat dengan hal ini. Kalau Allah terikat, maka bukan Allah lagi namanya. Masa Allah butuh kepada makhluk? Masa Allah terikat dengan makhluk? Anda.
Jadi kaidahnya seperti itu ya. Kalau makhluk, saya ulangi supaya kalian paham. Kalau kita makhluk itu terikat dengan tiga dimensi. Ada tempat, ada waktu, ada arah. Kita terikat dengan arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian waktu, jam berapa, dulu, sekarang, akan datang. Kemudian tempat. Sekarang kita di mana? Di masjid. Kita terikat dengan tempat. Allah tidak seperti itu. Karena tiga hal ini makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Jadi Allah itu ada tanpa bertempat, Allah ada tanpa dengan arah, Allah ada tanpa dengan waktu. Jadi kalau Anda bertanya, di mana Allah? Itu pertanyaan salah. Karena Allah ada tanpa tempat. Kalau Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk itu bertempat, Allah tidak butuh tempat. Jadi adanya Allah tanpa tempat, adanya Allah tanpa arah, adanya Allah tanpa waktu. Karena tiga hal ini makhluk, Allah tidak butuh dengan makhluk. Allah lah yang ciptakan arah, Allah yang ciptakan waktu, Allah yang ciptakan tempat, maka Allah tidak butuh semua ini. Itulah wujud bagi Allah. Itu yang beda dengan makhluk. Maka ada satu kelompok di dalam Islam yang mereka itu punya pemahaman Allah itu bertempat di mana? Di langit. Di mana Allah? Aina Allah fis sama. Allah itu di langit. Ada lagi yang bilang aina Allah, di mana Allah? Fil arsy. Allah itu di atas arsy. Allah itu di mana? Allah dalam hati. Allah itu di mana? Allah di mana-mana. Jadi ini pemahaman yang salah dan keliru. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah dan Allah ada tanpa waktu. Karena arah, tempat dan waktu adalah makhluk dan Allah tidak butuh, tidak berhajat, tidak perlu kepada makhluk. Paham semua? Kalau Allah itu di langit berarti Allah butuh kepada langit. Sementara langit ini makhluk dan langit ini ciptaan Allah, maka Allah tidak butuh kepada langit. Kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh dengan arsy karena bertempat di arsy. Sesuatu yang menempati butuh kepada yang ditempati. Ustadz duduk di kursi, Ustadz butuh dengan kursi karena Ustadz tempati, berhajat, butuh. Buktinya Ustadz duduk berhajat kepada yang diduduki kursi. Kalau Allah itu duduk bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, berhajat kepada arsy, berhajat kepada yang ditempati. Karena sesuatu yang menempat membutuhkan yang ditempati. Betul tidak? Sesuatu yang menempat membutuhkan yang ditempati. Kalau orang mau duduk, butuh tempat yang diduduki, kursi. Nah, Allah tidak butuh dengan arsy, karena arsy itu makhluk. Karena arsy itu makhluk, maka Allah tidak butuh dengan arsy. Allah tidak berhajat dengan arsy. Maka kalau di Quran ada ayat, karena kalian penghafal Quran, Ar-Rahmanu 'alal, Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa di sini ulama memberikan takwil, makna lain. Istawa bermakna istaula, menguasai. Bukan istawa itu kalian maknai duduk, salah. Atau bersemayam, salah. Bersemayam atau duduk seperti ini itu pemahaman yang salah. Itu namanya pemahaman mujassimah, yang menyamakan Allah itu dengan makhluk. Allah itu tidak duduk seperti makhluk. Allah tidak bersemayam seperti makhluk. Ya, dan adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau adanya makhluk butuh dengan tempat, butuh waktu, butuh arah, tapi Allah tidak. Wujudnya Allah, adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa waktu. Paham semua sampai di sini? Jadi Ar-Rahman wa ala al-istawa. Istawa di situ bermakna istaula. Artinya menguasai. Allah menguasai arsy. Karena Allah lah yang menciptakan arsy. Allah lah yang membuat arsy. Maka Allah tidak butuh kepada arsy, tidak berhajat kepada arsy. Begitupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Paham semua? Oke, karena kita daurah itu kilat, belajar singkat. Maka yang penting-penting saja Ustaz sampaikan ke kalian. Dan kalau dalam tempo 3 hari berarti ini hari sifat wajib kita selesaikan. Besok sifat mustahil, lusa sifat nubuwah yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. 1 jam lagi Ustaz ya. Oke.
Dan yang kita pelajari ini cuma 20 sifat yang wajib. Karena 20 sifat yang mustahil itu kebalikannya. Paham enggak? Jadi ada 20 sifat yang wajib, berarti ada 20 sifat yang mustahil. Yang mustahil ini kebalikannya yang wajib. Jadi kalau yang wajib itu yang pertama tadi kita bahas apa? Wujud. Berarti kebalikannya apa? Adam. Apa yang ada tidak ada. Jadi tidak ada itu mustahil bagi Allah. Karena Allah itu hak harus ada. Paham enggak? Allah itu sifat wajibnya wujud, ada. Allah itu hak pasti ada. Maka sifat mustahil bagi Allah adalah tidak ada. Jadi tidak ada Adam. Bahasa Arabnya tidak ada apa? Adam. Adamiyah. Adam itu artinya tidak ada. Sifat ini mustahil bagi Allah. Karena Allah itu wajib hak ada. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Oke, sifat kedua. Apa yang kalian tulis sifat kedua? Apa? Kidam. Kidam artinya dahulu. Kalau wujud artinya ada. Kalau kidam artinya dahulu. Saya baca matanya, sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala pasti lebih dahulu sebelum makhluk. Tidak ada permulaan yang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, "Huwal awwal wal akhir, wa huwal batin, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang maha awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Seperti saya terangkan tadi, di 20 sifat ini, sifat yang paling panjang pembahasan itu sifat wujud yang pertama. Sampai sekarang itu masih ranah perdebatan ulama cendekiawan. Kalau sudah sifat kedua sampai seterusnya itu kalian insyaallah mudah paham karena pembahasannya ringkas. Sifat kedua tidak dahulu. Huwal awwal, dialah yang awal. Saya sudah singgung tadi sedikit. Tidak ada perkara atau zat yang menciptakan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang mengawali Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dahulu ada sebelum Allah. Jadi Allah itu zat yang awal, yang dahulu. Tidak ada zat yang lebih dulu ada daripada Allah. Bahkan Allah lebih dulu ada daripada kata-kata dulu itu ada. Paham nggak? Tidak ada sesuatu zat apalagi makhluk yang lebih dulu ada sebelum Allah. Jadi yang pertama ada itu adalah Allah, yang dahulu itu Allah. Jadi ini berkaitan dengan sifat wujud. Allah itu ada, kemudian Allah itu tidak. Allah itu maha terdahulu. Tidak ada perkara zat makhluk sesuatu yang ada sebelum Allah. Jadi Allah yang pertama kali ada. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan, kalau yang pertama kali ada adalah Allah, terus sebelum Allah apa yang pertama kali ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Karena yang pertama kali ada adalah Allah. Yang pertama kali mengawali alam semesta ini adalah karena Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan syaitan, Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Maka Allah itu tidak terdahulu, yang tidak ada zat makhluk yang lebih dulu ada sebelum Allah. Maka Allah itu huwal awwal wal akhir. Allah adalah zat yang terdahulu. Paham? Nanti kita kasih pertanyaan 10 menit ya. Kemudian sifat yang ketiga, baqa, kekal. Baqa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Tidak akan mengalami kebinasaan atau rusak. Tiada akhir bagi keberadaan atau wujud Allah. Dia tetap ada selama-lamanya. Dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini pembahasannya berkaitan semua dari wujud, kemudian tidak baqa. Artinya baqa, kekal. Allah itu zat
yang tidak dimakan dengan waktu, yang tidak dimakan dengan zaman. Kalau manusia tidak, kalau makhluk itu sebagus-bagusnya bangunan, kalau sudah lama berputarnya masa, bergantinya waktu, bangunan itu akan rusak. Manusia ada namanya anak kecil, remaja, dewasa, tua, kemudian mati. Artinya apa? Kita akan habis dengan waktu. Itu makhluk. Bahkan dunia ini, alam semesta, suatu saat akan dikiamatkan oleh Allah. Kullu man 'alaiha, setiap sesuatu akan binasa. Kalau manusia yang bernyawa, makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak akan rusak dengan waktu, dengan zaman. Allah tidak akan berubah dengan waktu, dengan zaman. Dan Allah tidak akan mati dengan berputarnya waktu, dengan bergantinya zaman. Karena Allah itu baqa, kekal. Allah kekal. Jadi Allah itu eksistensi Allah adalah wajib. Beda dengan makhluk, beda dengan tumbuh-tumbuhan, beda dengan bangunan, beda dengan manusia, beda dengan jin, syaitan. Mereka akan mengalami yang namanya kematian. Dunia akan dikiamatkan oleh Allah. Alam semesta akan dihancurkan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di pembahasan baqa, Allah tidak akan berubah, tidak akan rusak dengan bergantinya masa dan berputarnya waktu. Berbeda dengan makhluk. Kemudian sifat yang keempat, ini penting. Mukhalafah lil hawadith. Berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan sifat mustahil bagi Allah nanti itu ketika poin nomor 4 adalah mumatsalah lil hawadith. Mumatsalah itu Allah itu sama dengan makhluk, itu mustahil bagi Allah. Jadi kalau mumatsalah sama dengan makhluk itu mustahil bagi. Yang wajib bagi Allah adalah mukhalafah lil hawadith. Allah itu wajib pasti berbeda dengan makhluk. Tapi kan Ustaz, ada di Asmaul Husna. Apa yang di Asmaul Husna? Allah As-Sami. Allah itu Maha mendengar. Berarti kalau Allah mendengar sama dengan kita, mendengar beda. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita itu beda. Mukhalafah lil hawadith. Makanya dipakai kata-kata maha. Allah itu bukan mendengar, tapi maha mendengar. Yang maha mendengarnya Allah tentu berbeda dengan makhluk. Maka ini penting kita belajar sifatnya. Ya enggak? Mukhalafah lil hawadith. Kalau makhluk mendengar, itu punya batasan dimensi pendengarannya. Bisa enggak kalian dengar orang yang bicara di Parepare sana? Enggak usah jauh-jauh. Bisa enggak kalian dengar orang yang bicara di bawah sana? Enggak bisa. Nah Allah, jangankan yang di Parepare, jin, setan, malaikat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi diisi oleh semua makhluk yang mereka setiap hari berbicara, itu Allah dengar dalam satu kali pendengaran. Beda enggak? Beda. Maka Allah itu mukhalafah lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Kan sifatnya Allah basar. Allah itu maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Maka Allah itu bukan melihat, tapi maha melihat. Yang maha melihatnya Allah tentu mukhalafah lil hawadith. Berbeda dengan melihatnya makhluk. Kalau kita melihat akan terbatas dengan, mungkin terbatas dengan bangunan. Kita tidak bisa melihat ke bawah karena ada teh. Ya enggak? Kita tidak bisa melihat dari kejauhan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah bisa melihat semua pergerakan manusia dalam satu kali detik, dalam satu waktu, dalam satu masa. Bahkan ada ungkapan semut kecil berwarna hitam di atas batu hitam
di dalam gua yang sangat gelap, di dalam kegelapan malam, maka Allah melihat setiap langkah-langkahnya. Itulah maha melihatnya. Kita jangankan semut kecil, orang saja kalau sudah terlalu jauh siapa? Kan begitu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Kemudian sifat berikutnya qiyam, artinya berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk. Kalau kita berdiri itu karena membutuhkan makhluk. Paham enggak? Contoh, kita berdiri membutuhkan kaki. Kita berjalan membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan. Kemudian berjalan membutuhkan jalan. Kita terikat dengan variabel-variabel yang memang kita berhajat. Kita butuh kepada itu semua supaya kita bisa berjalan, kita bisa hidup. Manusia hidup butuh apa? Butuh udara. Tahan itu hidung itu ditutup, tahan napas. Itu pasti mati. 5 menit, 10 menit mati. Karena kita memang hidupnya kita butuh kepada udara. Kita hidup butuh kepada makanan dan minuman. Orang 3 hari, 5 hari tidak makan pasti mati. Tidak minum pasti mati. Tidak percaya? Tes. Ya. Tapi Allah tidak seperti itu. Hidupnya Allah itu qiyamu binafsi. Jadi Allah itu tidak butuh dengan segala variabel seperti makhluk. Tumbuhan bisa hidup karena dia butuh cahaya ultraviolet matahari, dia butuh air untuk disiram. Makhluk ini bisa hidup karena butuh dengan makhluk yang lain. Maka disebut makhluk ini atau manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu sama lain. Tapi Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada makhluknya siapapun. Makanya ada istilah la yahtaju minal makhluk. Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada satupun dari makhluknya. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada jin. Allah tidak butuh kepada iblis apalagi. Allah tidak butuh kepada waktu, masa, arah, tempat. Berbeda dengan makhluk. Ya. Kita hidup butuh makan, butuh minum, butuh udara bernafas. Butuh tenaga untuk bergerak. Nah, semua variabel ini Allah tidak butuh. Maka Allah berbeda dengan makhluk. Allah qiyamu binaf. Allah mampu berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah itu tidak makan, Allah itu tidak minum, Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak capek. Kita kalau capek butuh apa? Istirahat. Kalau haus butuh minum. Kalau lapar butuh makan. Apalagi? Kalau mengantuk butuh tidur. Itu makhluk. Allah berdiri sendiri tanpa itu semua. Allah tidak tidur, Allah tidak capek, Allah tidak makan, Allah tidak minum. Ya. Paham? Makanya di ayat kursi bagaimana ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa artinya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm? Wa la nawm, Allah tidak tidur. Kalau makhluk tidur, butuh tidur. Kalau ngantuk butuh tidur. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah qiyamu binafsi. Allah berdiri dengan sendiri. Tanpa bantuan makhluknya sedikit pun. Tanpa bantuan makhluknya satu pun. Paham semua? Paham itu? Oke, sifat yang keenam. Wahdaniyat. Atau satu. Seperti mana di Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Katakanlah Allah, dialah Allah ahad, satu. Jadi Allah itu maha satu. Jadi Tuhan itu harus satu, tidak boleh dua. Kalau di agama lain, tapi tidak enak kalau kita singgung ini, tapi penting supaya perbandingan. Di agama lain itu ada Tuhan yang 3, Trinitas. Paham kan? Ada yang Tuhannya banyak, dewa-dewa, ada raja-raja, bahkan ada siluman-siluman dijadikan Tuhan.
Nah, ada dewi-dewi, ada dewa-dewa. Nah, Islam tidak seperti itu. Syarat Tuhan di Islam itu harus satu. Saya ulangi, syarat Tuhan di Islam harus satu. Kalau dua bukan Tuhan namanya nanti. Nanti Tuhan yang satu mau katakan ini, Tuhan yang satu tidak setuju. Kan tidak cocok nanti. Maka Tuhan itu harus satu, harus wahdaniyah. Makanya qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah satu. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada teman bagi Allah. Paham ya? Kalau kita makhluk itu butuh teman. Membangun pondok butuh teman perjuangan. Mengajar butuh teman pengajar. Mau berjuang butuh teman seperjuangan. Tapi Allah tidak punya teman. Allah tidak punya standingan. Allah tidak punya kerjasama. Allah tidak punya serikat. Maka Allah itu wahdaniyah. Allah itu satu, la syarika. Tidak ada serikat dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang menyamai kedudukannya dengan Allah. Paham ya? Paham tuh? Kalau ada yang mengantuk, tersenyum. Kata guru saya, obat yang ngantuk itu tersenyum. Saya sama seperti kalian. Waktu ngaji juga ngantuk, capek. Saya ini mungkin tahun pertama ngajar. Saya baru tahun kemarin selesai mondok. Jadi itu tahun pertama ngajar. Jadi santri itu saya tahu sekali. Kadang saya lihat teman-teman santri tidur. Yang kalian tidur-tidur di belakang. Saya juga seperti kalian dulu itu. Siapa yang suka tidur-tidur di belakang? Tidak pakai bantal. Saya juga dulu seperti itu. Jadi santai kita sama santri. Dan kita kemana-mana itu bangga bahwa identitas jadi santri. Bahkan saya punya istilah di pondok itu sarjana. Sarungan aja kemana-mana. Kemudian sifat yang keberapa? Yang ketujuh, qudrat, maha kuasa. Allah itu kuasa. Ini pembahasannya sudah ringkas-ringkas. Allah maha kuasa. Allah kuasa menciptakan apapun. Allah kuasa menciptakan apapun. Jadi Allah itu kalau menciptakan sesuatu tinggal kun fayakun. Di Quran surah Yasin satu ayat sebelum yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menciptakan sesuatu, kalau dia mau sesuatu tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka Allah itu maha kuasa. Terserah Allah. Allah mau ciptakan mukanya kita seperti ini, ya terserah Allah. Allah mau ciptakan orang kafir yang lahir tidak menyembah Allah, ya terserah Allah. Makanya kita bersyukur Allah ciptakan kita dalam keadaan beriman. Ini juga kuasanya Allah. Maka ada zikir yang selalu kita sebut, yang selalu kita dakwahkan, la haula wala quwata. Apa artinya la haula? Tidak ada upaya, daya, wala haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Maka semua kekuatan datangnya dari Allah. Kita sekarang masih bisa hidup karena kita masih dihidupkan oleh Allah. Jantung kita berdetak itu karena masih didetakkan oleh Allah. Mata kita masih berkedip karena masih dikedipkan oleh Allah. Telinga kita mendengar kasih karena masih diperdengarkan oleh Allah. Paham ya? Mata kita melihat karena masih diperlihatkan oleh Allah. Maka kita bisa seperti ini karena kuasanya Allah. Allah lah yang maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Paham? Paham tuh? Kemudian sifat yang ke-8. Iradah. Iradah artinya berkehendak. Kalau tadi kuasa, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini berkehendak. Allah itu punya kehendak. Yang kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan diintervensi oleh siapapun, oleh makhluk.
Beda dengan kalian santri. Kalian misalnya mau main HP. Dilarang atau tidak? Larang sama siapa? Sama pengurus pondok, sama ustadz-ustadznya. Artinya apa? Kalian punya kemauan, tapi masih diintervensi. Masih dibatasi dengan makhluk. Ya enggak? Tapi Allah tidak seperti itu. Allah kalau mau berkehendak, maunya Allah. Terserah Allah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kata Rasulullah, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Kata Rasulullah, saya ini gudangnya ilmu, kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Itu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu gelarnya babul ilmu, pintunya ilmu, gerbangnya ilmu. Khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau rencana kita tidak berhasil, maka yang berlaku adalah rencananya Allah. Kalau kehendak kita tidak berhasil, maka yang berhasil adalah kehendak Allah. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Paham nggak? Paham? Maka ada istilah, ada satu hadis kata Rasulullah, al khair fima yaqa. Yang terbaik itulah yang terjadi. Yang terjadi itulah yang terbaik. Kenapa? Yang terjadi itulah kehendak Allah. Yang terjadi itulah maunya Allah. Saya dari Bombana dengan Ustaz Akbar, itu ke Kurir Langit Baru, itu bukan maunya saya, bukan maunya Ustaz Akbar, tapi maunya Allah. Kalian bisa belajar sama saya, bukan mau kalian, tapi maunya Allah. Saya ngajar ke kalian, bukan maunya saya, tapi maunya Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah, karena iradatnya Allah. Satu daun yang jatuh daripada pohon, itu bukan karena daun itu kering, atau daun itu sudah layu, atau karena angin yang berhembus, tapi jatuhnya daun daripada pohon karena kehendak Allah. Bergesernya satu butir pasir di lautan, bukan karena ombak, bukan karena arus laut, tapi karena Allah. La haula wala quwwata illa la ilaha. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Allah, karena maunya Allah. Dari diam menjadi gerak karena digerakkan oleh Allah, dari gerak menjadi diam karena didiamkan oleh Allah. La ilaha illallah. Paham ya? Itulah sifat iradat bagi Allah. Kemudian sifat yang ke-9, mengetahui. Al-ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan. Maka ia pasti mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang jelas, tampak ataupun yang samar, tanpa ada perbedaan antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi sifat yang wajib bagi Allah yang ke-9 adalah ilmu, Maha mengetahui. Bedanya dengan kita juga sebenarnya tahu, tapi pengetahuan kita ini terbatas. Biasanya manusia itu kita tahu cuma perkara yang jelas. Kalian mungkin bisa mengenal teman-teman kalian karena tampak jelas. Tapi bisa tidak kalian kenal setan? Bisa tidak kalian kenal jin? Bisa tidak kalian kenal jenis-jenis cacing di bawah tanah? Bisa tidak kalian tahu bagaimana percakapan ikan di lautan sana? Bisa tidak kalian tahu bagaimana percakapan burung dengan bunyi kicauan yang berbeda? Kita tidak bisa tahu. Itulah pengetahuan kita terbatas. Tapi berbeda dengan Allah. Sifat ilmu Maha mengetahui bagi Allah. Allah mengetahui perkara yang jelas, perkara yang samar, perkara yang tersembunyi dari semua makhluknya. Baik itu manusia, jin, setan, malaikat, tumbuhan, binatang. Allah tahu semua percakapan mereka. Allah tahu bagaimana pertumbuhan mereka. Allah tahu bagaimana kehidupan mereka. Dan Allah tahu bagaimana keadaan rezeki mereka. Allah tahu kapan Allah akan matikan mereka. Allah tahu kapan Allah hidupkan mereka. Jadi itulah sifat ilmu bagi Allah. Innahu ya'lamu ma yakhfa ma yu'linu wa ma yakhfa. Allah mengetahui perkara yang jelas,
dan perkara yang samar-samar, perkara yang tersembunyi. Kemudian sifat yang ke-10. Ini pembahasan kita ini sampai sifat yang ke-13. Karena 14 sampai 20 itu cuma pengulangan. Yang kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan. Sifat yang ke-10 hayat. Artinya hidup. Allah Maha hidup. Nah, sifat mustahil nanti yang ke-10 bagi Allah itu maut, mati. Jadi Allah itu mustahil mati. Tidak mungkin itu mati. Kalau makhluk iya. Kalau makhluk kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah hidup. Allah hidup dan menghidupkan. Dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang akan mematikan. Maka nanti di pembahasan hari kiamat semua makhluk itu akan dimatikan oleh Allah hatta sampai malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat pencabut nyawa, malaikat siapa? Israel itu pun akan mati, dimatikan oleh Allah. Jadi yang namanya makhluk pasti mati, tapi berbeda dengan Allah. Allah itu hayat. Sifat wajib bagi Allah hayat, hidup. Allah itu mustahil mati. Jangankan mati, di pembahasan tadi baqa. Apa artinya baqa? Kekal. Allah tidak mungkin rusak dengan perputaran zaman, dengan pergantian waktu. Jadi rusak saja mustahil, apalagi mati. Maka sifat yang wajib bagi Allah adalah hayat. Allah itu maha hidup. Dan hidupnya Allah tidak dihidupkan oleh makhluk yang lain. Allah hidup dengan sendirinya. Bahkan Allah lah yang menghidupkan makhluk yang hidup. Dan Allah lah yang mematikan makhluk yang hidup. Dan Allah lah yang menghidupkan makhluk yang mati. Paham semua ya? Paham tuh? Kemudian sifat yang ke-11. Sama. Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama pendengaran dengan manusia. Yang mana manusia ini dibatasi dengan apa? Ruang dan waktu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha dengar. Ini saya sudah terangkan tadi. Allah itu bukan mendengar, tapi maha mendengar. Yang maha mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Kita tidak bisa mendengar percakapan orang yang jauh, kecuali mungkin lewat telepon, pakai media perantara. Kita tidak bisa mendengar percakapan binatang. Kita tidak bisa mendengar percakapan makhluk halus, malaikat, jin, iblis. Karena pendengaran manusia itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Kita tidak bisa mendengarkan bagaimana percakapan orang di dalam kubur. Yang malaikat mungkar dan nakir bertanya, "Rabbuka, an-nabiyuka, madinuka." Kita tidak bisa mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar. Allah maha mendengar semua perkara yang bunyi, semua percakapan, semua pembahasan dari semua makhluknya dalam satu waktu, dalam satu masa. Kalau kita mungkin ada teman kita cerita di samping kanan, cerita di samping kiri, kita tidak bisa mencerna atau telaah semua pembahasannya. Bahkan kalau mungkin kalian suatu saat tunggu hafalan setoran anak-anak yang hafal Quran, mungkin kalian mentok itu bisa dengar 2 orang. Misalnya satu orang di sebelah kanan dia simaan juz 30. Satu orang sebelah kiri dia simaan juz 1. Itu mentok-mentok kalian bisa 2 dengarkan. Karena mungkin kalian bisa hafal. Tapi kalau sudah 3 yang setoran 4, itu kalian pasti tidak bisa. Karena itulah pendengaran manusia dibatasi dengan ruang dan waktu. Pendengaran kita terbatas. Tapi berbeda dengan Allah. Jangankan 2-3 orang, seluruh makhluknya, mulai dari kalangan jin, malaikat, manusia,
setan, iblis, Allah bisa mendengarkan percakapan mereka, bunyi-bunyi daripada makhluk, binatang, tumbuhan, gesekan-gesekan, Allah bisa dengarkan dalam satu waktu, dalam satu masa, dalam satu detik. Itulah sifat sami atau sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Kemudian sifat yang ke-12, basar, artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang samar, yang tidak nampak. Bahkan andai kata ada semut yang hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala dapat melihatnya dengan jelas. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min an'am azwajan yadhkurukum fihi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Tapi melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Kalau tadi sama melihat, mendengar makhluk terbatas dengan ruang dan waktu, maka dengan basar juga sama. Kita juga melihat, tapi melihatnya kita terbatas dengan ruang dan waktu. Berbeda sifat basar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala mampu melihat sebut kecil berwarna hitam di atas batu hitam, di dalam gua yang gelap, di dalam tengah malam yang gelap gulita. Allah mampu melihat dengan jelas setiap langkah-langkah kakinya. Jadi Allah itu mampu melihat, maha melihat segala sesuatu dari makhluknya, baik yang jelas maupun yang samar-samar, tanpa ada perbedaan. Jadi Allah melihat yang samar-samar bagi manusia itu tidak ada perbedaan, tidak ada beda dengan Allah ketika Allah melihat perkara yang jelas dari makhluk. Berbeda kita kalau lihat orang dari dekat itu jelas, kalau dari jauh sudah tidak jelas, ya enggak? Tapi Allah tidak seperti itu. Allah mampu melihat perkara yang samar-samar, perkara yang tersembunyi, perkara yang jelas tanpa ada perbedaan, tanpa ada perbedaan. Jadi perkara yang samar-samar, yang tidak jelas, bahkan perkara yang tersembunyi dengan perkara yang jelas, itu tidak ada perbedaan bagi penglihatannya Allah dari maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian sifat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang namanya kalam. Artinya maha berfirman. Berfirman. Di sini ada sedikit pembahasan para ulama. Setidaknya ada 3 kubu para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah kalam. Tergantung pembahasan ilmunya masing-masing. Kalau di ilmu bahasa Arab, sudah belajar bahasa Arab. Kalau di ilmu bahasa Arab, kalam itu standar kalam dalam bahasa Arab itu harus mufid. Mufid itu berfaedah. Kemudian terdiri dari lafaz, terdiri dari perkara yang bunyi. Kemudian wada'i, perkara yang disengaja. Maka di dalam kitab Jurumiyah, al-lafdhu huwa al-kalam huwa al-lafdhu al-mufid al-murattab bil wad'i. Jadi standar kalam di dalam ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa Arab, dia harus ada lafaznya, harus tersusun, harus berfaedah, memberikan makna yang jelas, dan bil wad'i. Memang itu disengaja, itu kalam. Itu kalam versi lughah, versi bahasa Arab. Kemudian ada kalam versi fikih, versi ulama fikih. Yang pembahasan ulama, orang kalau sudah mengucapkan satu kalam yang bukan kalam sholat, itu sudah membatalkan sholat. Contoh kalian sholat, kalau belum takbiratul ihram,
Maka kita boleh niat dengan bahasa apapun. Bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa apapun itu, bahasa Inggris. Karena belum masuk takbir. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, maka kita haram untuk mengucapkan kalam ucapan yang selain bahasa sholat, yang selain kalam sholat. Maka di standar ulama fikih, orang kalau satu kalam saja mengucapkan di dalam sholat yang bukan kalam sholat, maka itu batal sholat. Contoh dia bilang ku, apa artinya ku dalam bahasa Arab? Jagalah. Di Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Jadi ku itu artinya jagalah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Kalau kita sholat, kemudian ada anak-anak main-main, kemudian kita suruh orang ku jagalah, itu batal sholatnya. Itu standar kalam dalam ilmu fikih, satu kata saja ku itu membatalkan sholat. Tapi kalam dalam akidah berbeda. Kalam dalam akidah yang satu sifat ini adalah sifat wajib bagi Allah, itu berbeda dengan kalam versi lughah bahasa Arab, juga berbeda dalam kalam versi fikih. Kalam versi akidah itu bila saut wala harf. Allah itu kalamnya Allah tanpa suara dan tanpa huruf. Bila saut wala harf. Kalam bagi Allah, firman bagi Allah, bila saut tanpa suara dan tanpa huruf. Kenapa? Karena kalau pakai suara, pakai huruf, suara ini makhluk, huruf itu makhluk, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Paham tak? Kalam versi ulama akidah, versi itu bila saut wala harf, tanpa suara, tanpa huruf. Kenapa? Karena suara itu makhluk, huruf itu makhluk, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah berfirman tidak butuh kepada suara, Allah berfirman tidak butuh kepada huruf, Allah berfirman tidak butuh kepada kalimat, Allah berfirman tidak butuh kepada kata, Allah berfirman tidak butuh kepada paragraf. Kenapa? Karena semuanya ini makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Pertanyaan, tapi kan Al-Quran kan kalam Allah dan ada hurufnya, ada suaranya, ada lafaznya. Nah, ulama katakan Al-Quran itu adalah bahasa terjemahan dari malaikat Jibril ke Rasulullah SAW. Paham tak? Al-Quran itu bahasa Al-Quran bahasa Arab. Sebagaimana Allah firmankan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir. Jadi Al-Quran dalam bahasa Arab yang kalam Allah itu bahasa terjemah, bahasa terjemahan malaikat Jibril ke Rasulullah. Tapi Jibril dengarnya ke Allah tidak kayak begitu. Karena kalam versi Allah, versi ulama akidah, versi tauhid, bila saut wala harf. Kalam itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Karena huruf itu makhluk, suara itu makhluk, maka Allah tidak butuh kepada makhluk. Maka dulu ada perdebatan tingkat tinggi di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu kalam Allah. Tapi kalam menurut Allah, menurut ulama akidah, tidak seperti apa yang kita pahami, bukan seperti Al-Quran yang kita baca. Al-Quran tetap kalam Allah, tapi bahasa terjemahan dari malaikat Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kalian nanti pahami Allah itu bahasa Arab sebagaimana Al-Quran, maka Allah nanti dengan orang Arab. Berarti kita tidak memenuhi standar untuk sifat mukhalafah lil hawadits. Apa tadi artinya mukhalafah lil hawadits? Allah itu berbeda, pasti berbeda dengan makhluk. Maka Allah tidak mungkin bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasanya makhluk, bahasanya orang Arab. Paham semuanya? Nah, ini pembahasan kita sudah selesai. Ini saja yang penting sampai 13. Sifat 14 sampai seterusnya itu pengulangan. Seperti kaunuhu qadirun, dialah Allah yang Maha Kuasa.
Kaunuhu muridan, dia Allah yang maha berkehendak. Kaunuhu aliman, dia Allah yang maha mengetahui. Kaunuhu sami'an, dia Allah yang maha mendengar. Kaunuhu hayyan, dia Allah yang maha hidup. Kaunuhu basiran, dia Allah yang maha melihat. Kaunuhu mutakalliman, dia Allah yang maha berbicara. Itu cuma pengulangan dari sifat yang sebelumnya kita bahas. Paham? Tapi ini ada perbedaan. Tapi kajiannya bukan di kitab Aqidatul Awam, tapi di kitab Kifayatul Awam. Jadi setelah kitab Kifayatul Awam, setelah kitab Aqidatul Awam, ada kitab namanya Kifayatul Awam. Kifayatul Awam ini kitab yang membedah setiap sifat-sifat secara terperinci, secara jelas. Kalau ini kita belajar dalil global, dalil ijma, dalil keseluruhan, dalil global. Kalau di kitab Kifayatul Awam itu kita belajar dalil-dalil setiap sifat secara tafsil, secara terperinci, secara detail. Nah, untuk sifat mustahilnya itu cuma kebalikannya, ya. Kebalikan dari sifat yang 20 ini. Saya kasih contoh misalnya dari sifat pertama. Apa sifat yang wajib bagi Allah yang pertama? Wujud. Berarti mustahilnya apa? Tidak wujud, tidak ada. Kemudian sifat yang kedua? Tidak. Apa berarti tidak? Dahulu. Berarti mustahilnya baru. Begitu aja. Kemudian baqa kekal. Berarti mustahilnya sirna atau rusak. Jadi mustahilnya. Jadi sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Insyaallah ya. Besok kita masuk pembahasan nubuwah. Kalau ini ilahiyah, sifat-sifat Allah yang wajib berapa? 20, dengan yang mustahil 20. Kemudian ada satu sifat jaiz bagi Allah. Ini kita bahas pembahasan terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Sifat jaiz bagi Allah itu di kitab ini disebutkan likulli mumkinin kafi'lihi aw tarkihi. Allah itu mungkin berbuat atau meninggalkannya. Allah itu mungkin menciptakan atau tidak menciptakannya. Paham enggak? Jadi terserah Allah. Jadi itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang boleh bagi Allah. Allah mau ciptakan bumi ini, setelah Allah kiamatkan Allah mau ciptakan bumi yang baru lagi, ya terserah Allah. Allah menciptakan dunia ini kiamat sekarang, ya terserah Allah. Jadi sifat yang boleh, yang jaiz bagi Allah, likulli mumkinin kafi'lihi wa tarkihi. Allah mungkin saja atau bisa saja menciptakan atau tidak menciptakan. Allah bisa saja berbuat yang menurut Allah ciptakan atau tidak, itu terserah Allah. Paham ya? Allah bisa saja ciptakan jin jadi manusia, bisa saja. Allah bisa saja ciptakan, berubah manusia jadi jin, bisa saja. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi kemauan Allah. Tapi ada satu, tapi ini mungkin tidak bagus kita bahas di sini. Ada yang bertanya, dan ini pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang bodoh. Karena sifat jaiz bagi Allah likulli mumkinin kafi'lihi wa tarkihi. Allah mungkin saja menciptakan sesuatu atau tidak. Maka ada yang bertanya begini, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Sering kalian dengar pertanyaan seperti itu. Ini pertanyaannya yang bid'ah, yang bodoh. Karena kita sudah belajar tadi di sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Allah itu wahdaniyat. Tidak ada mungkin yang bisa menyamai kehebatan Allah, menyamai kebesaran Allah, menyamai keagungan Allah. Jadi menyamai saja mustahil kalau ada. Apalagi melebihi. Maka pertanyaan seperti itu mustahil. Mustahil bagi Allah. Karena kalau Allah ciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah, berarti Allah itu nanti tidak disebut Tuhan. Karena ada yang lebih besar daripada Allah, daripada Tuhan. Maka di kalimat azan itu Allahu Akbar, Allah itu maha besar.
Besar itu bahasa Arabnya kabir, tapi Allah itu tidak kabir, tapi Allah itu akbar. Allah itu maha besar. Yang tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi besarnya. Paham? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mustahil bagi Allah. Bukan Allah tidak kuasa, tapi itu mustahil bagi Allah. Karena tidak ada satupun makhluk sesuatu yang jangankan melebihi besarnya dengan Allah, menyamai saja pun tidak akan bisa. Di dalam satu hadis diceritakan langit ini 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Langit 7 tingkat, bumi juga 7 tingkat. Di Quran surah Al-Mulk di juz 29 diterangkan ayat kedua. Al-Mulk juz 29. Bagaimana? Ayat kedua. Ayat pertama. Terus ayat ketiga. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah menciptakan langit itu sab'a samawat, 7 tingkat. Jadi langit ini berapa tingkat? 7 tingkat. Kata Rasulullah dalam suatu hadis, besarnya langit pertama dengan langit kedua itu seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, yang cincin pertama itu seperti langit pertama, dan padang pasir yang luas itu seperti langit kedua, dan begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Dan Allah lebih besar daripada itu. Paham enggak? Langit kedua seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Yang cincin itu seperti langit kedua, padang pasir yang luas seperti langit ketiga. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Dan Allah lebih besar daripada itu semua. Maka mustahil kalau ada makhluk, kalau ada sesuatu yang besarnya melebihi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi sifat jaiz tidak mungkin bertentangan dengan sifat wajib. Mungkinkah Allah menciptakan batu yang Allah tidak bisa angkat? Pernah dengar pertanyaan bodoh begitu? Itu nanti bertentangan dengan sifat yang wajib bagi Allah. Katanya sifat jaiz, likulli mumkinin kafi'li Allah bisa saja menciptakan dan bisa saja tidak menciptakan. Bisa tidak Allah ciptakan begini-begini? Mustahil. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan sifat wajib. Makanya sebelum kita belajar sifat jaiz, kita belajar sifat wajib. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembahasan kita tentang ilahiyah kelar, tentang hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal kehebatan Allah, mengenal keagungan Allah. Karena kita ini hamba Allah, tinggal di atas buminya Allah, bernaung di bawah lapis langitnya Allah, minum air dari, makan rezeki dari, bernafas udara dari. Maka setiap waktu, setiap saat kita butuh kepada, maka tidak pantas kalau kita ini bermaksiat kepada la ilaha illallah. Maka betullah kata Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Ma'an Az-Zuhad, beliau mengatakan awwalul wajibi 'alal insan ma'rifatul ilahi bil istighfar. Kewajiban pertama seorang manusia adalah mengenal Tuhannya dengan jelas. Maka dengan belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah yang didirikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka dengan pelajaran ini kita akan lebih dekat dengan Allah, beribadah dengan Allah. Ternyata Allah seperti ini, ternyata Allah seperti itu. Ternyata Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah iradat, Allah qudrat, Allah itu mukhalafah lil hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluknya.
Maka dengan mempelajari akidah, kita tambah mantap keyakinan kepada Allah. Sehingga kita ibadah itu bukan menyembah bayang-bayang. Kita ibadah itu bukan menyembah angan-angan. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah. Kita sudah belajar tentang zat Allah. Wujud bagi Allah. Kita kidam bagi Allah. Baka bagi Allah. Itu sudah pelajari semua. Sehingga ibadah kita bukan menyembah angan-angan. Bukan menyembah bayang-bayang. Tapi betul-betul menyembah Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, beribadahlah kalian seolah-olah kalian melihat Allah. Kalau tidak bisa, seolah-olah kalian dilihat oleh Allah. Antabudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Maksudnya itu dengan keilmuan sebagaimana yang kita pelajari. Kalau tidak bisa, maka Allah melihat kita. Dengan keilmuan juga. Kita sudah pelajari tadi, Allah basir, Allah sami, maha mendengar, maha melihat. Jadi kita ibadah itu merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Maka tidak pantas orang itu bermaksiat kepada Allah. Karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar. La ilaha illallah. Paham semuanya? Sudah takbir imam di masjid, kalian masih nongkrong di asrama. Kalau sudah belajar, Allah basir, Allah maha melihat, Allah lihat saya ini tidak datang salat berjamaah. Jadi kita takut kalau belajar akidah itu nanti bawaannya tambah dekat dengan Allah. Karena kita paham Allah ini basir, Allah sami, Allah mendengar, Allah melihat. Kita tidak kerja tugas, Allah tahu. Kita tidak setoran, tidak hafalan, bawa HP di pondok, Allah tahu. Memang Ustaz Sahai tidak tahu, tapi Allah tahu. Insya Allah. Tapi jangan diamalkan ya. Oke, moderator boleh mungkin buka 1-2 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya ya. Coba dari materi kita pada hari ini, selanjutnya kita buka sesi tanya. Boleh yang bertanya itu. Ustadz, santri atau sudah ngajar di sini, Ustadz? Antum? Masih masa santri? Satu kelas? Oh, santri. Mereka santri. Kalau mahasiswa santri berapa jumlahnya semuanya? 50-an. Dengan putri. Ayo teman-teman jihaki. Jum'iyah. Hufadz wal qurra. Allah Akbar. Ada? Kalau tidak ada satu ungkapan yang ini terkadang saya juga pernah alami. Kita itu kadang-kadang kalau ibadah atau kadang duduk sendiri, terkadang kita merenung, Allah itu mungkin begini, benar tidak? Allah mungkin punya tangan, Allah mungkin punya kaki, punya kepala. Pernah tidak terbayang seperti itu? Sehingga banyak orang yang menafsirkan keliru. Contoh ada kata-kata begini, kita ini semua sama di mata Allah. Memangnya Allah punya mata? Kalau Allah punya mata berarti sama dengan mata? Berarti salah bahasa itu. Yang kita semua sama dalam pandangan Allah. Kita semua sama di mata Allah. Kurang ajar sekali. Jangankan Allah, manusia saja kita kasih begitu, pasti marah. Kau tidak lihat kau pakai matamu, marah nggak dia bilang gitu. Matamu itu, di mana kau taruh matamu? Mata saja untuk makhluk, marah dia, apalagi Allah. Kita ini semua sama di mata Allah. Memang Allah punya mata. Ya. Allah tidak punya. Allah mampu melihat tanpa mata. Beda dengan kita. Kita melihat itu butuh mata, butuh cahaya, butuh dimensi. Allah tidak butuh kepada itu semua. Paham tidak? Jadi jangan kalian bayangkan Allah itu punya mata, punya telinga. Ada lagi yang bilang nanti Allah yang turun tangan. Astagfirullah. Memangnya Allah punya tangan? Jadi kata-kata yang seperti ini kita hilangkan kalau untuk dinisbatkan kepada Allah. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Kita sudah belajar tadi sifat yang wajib bagi Allah. Allah itu berbeda dengan
Jadi kata-kata yang ada hubungannya dengan makhluk itu jangan kalian sandarkan kepada Allah. Nanti Allah yang turun tangan. Ada istilahnya itu begini. Jodoh itu di tangan Allah. Tapi kalau Allah angkat tangan katanya, astagfirullahaladzim. Biasanya perempuan jodoh itu di tangan Allah. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas belum dapat jodoh, Allah sudah angkat tangan. Itu tidak boleh ada bahasa-bahasa seperti itu. Karena itu nanti akan menisbatkan kepada Allah sama dengan makhluk. Allah turun tangan lah, Allah angkat tangan. Memangnya Allah punya tangan? Jadi bahasa-bahasa tangan itu kita hilangkan. Tapi maksudnya nanti kuasa Allah berada di dalam genggaman Allah. Paham ya? Nah, pembahasan saya yang tadi, kalau datang di dalam benak kita, pikiran kita, khayalan kita, Allah mungkin seperti ini, Allah itu mungkin, itu kata ulama seperti ini. Idza khatara bibalik, fallahu khilafu dzalik. Ketika terlintas di benakmu, di bayang-bayangmu tentang Allah, langsung patahkan dengan apa? Fallahu khilafu dzalik. Allah enggak seperti itu. Paham? Ketika kalian berpikir, mungkin Allah kayak begitu. Allah enggak kayak begitu. Begitu, paham tak? Ila idza khatara bi balik, fallahu khilafu dzalik. Ketika terlintas di pikiran kita Allah mungkin kayak begini, kayak begitu, langsung patahkan. Allah enggak kayak begitu. Karena Allah itu enggak bisa dibayangkan. La yusawnu bi bayani. Allah itu enggak bisa dibayangkan. Di dalam Al-Qur'an ada ayat, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak akan serupa dengan apapun. Tidak akan sama dengan apapun. Bila kaif wala misal. Tanpa bagaimana dan tanpa kenapa. Tanpa bagaimana dan tanpa kenapa. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dengan sesuatu pun. Jadi Allah tidak bisa dibayangi. Tidak bisa dibayangkan. Makanya ketika kalian mulai membayangkan Allah, zatnya Allah, Allah mungkin begini, punya tangan, punya kaki, langsung patahkan. Allah tidak kayak begitu. Jadi kita cukup imani sifat-sifat Allah. Yang Allah itu ada, Allah itu berkehendak, Allah itu terdahulu, Allah itu berdiri dengan sendirinya, Allah itu maha kuasa. Kita mengimani Allah seperti itu. Jangan kalian bayangkan fisiknya Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tafakkaru fi sunnillah wa la tatafakkar fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tentang fisiknya Allah. Sesat kalian nanti. Pikirkan bagaimana Allah ciptakan langit tanpa tiang, Masya Allah. Bagaimana Allah ciptakan lautan. Bagaimana Allah ciptakan pohon. Bagaimana Allah ciptakan manusia, ribuan jutaan manusia dengan muka yang berbeda-beda. Allah ciptakan tumbuhan dari tanah yang sama, tumbuh buah yang berbeda, warna yang berbeda, rasa yang berbeda. Jadi kita pikirkan bagaimana kuasa Allah, bagaimana ciptaan Allah. Wa la tatafakkar fi dzatillah. Jangan pernah berpikir tentang zat fisiknya Allah. Makanya kata kuncinya tadi di situ. Idza khatara bi balik fallahu ila dzalik. Ketika terlintas di pikiran kita, di benak kita Allah kayak begini, Allah kayak begitu, langsung patahkan. Allah tidak seperti itu. Paham semua? La yusanu bi bayani. Tidak bisa dibayangkan dengan bayangan kita, dengan pikiran kita yang terbatas ini. Maka ada satu ciptaan Allah namanya surga. Surga itu bahasa Arabnya jannah. Surga di dalam akidah, definisi surga, ta'rifnya. Surga itu ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Surga itu adalah perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa terbersit dalam hati. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Jadi surga saja yang makhluk, yang ciptaan Allah sudah tidak bisa dibayangkan, apalagi yang menciptakan, apalagi Allah. Tentu kita tidak bisa membayangkan Allah. Dengan IQ, dengan pemikiran kita, otak kita, kita tidak mungkin membayangkan zatnya Allah. Maka kita beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Sifat 20 ini. Sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu sifat yang jaiz. Kita beriman kepada Allah dengan pendekatan mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah, Asmaul Husna, melihat ciptaan Allah. Maka di Al-Quran ada ayat, hadza khalqul lah. Inilah ciptaan Allah.
Jadi alam semesta ini pelajaran bagi kita. Kalau alam semesta yang besar ini ada, pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah. Adanya langit pasti ada yang mengadakan. Adanya bumi pasti ada yang mengadakan. Adanya lautan pasti ada yang mengadakan. Ini HP ada atau tidak? Ini HP ada yang adakan atau tidak? Siapa? Pabrik. Kalau HP saja ada yang mengadakan, apalagi langit, apalagi bumi. Tidak mungkin mereka itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengada, yaitu Allah. La ilaha. Paham? Kalian masuk hutan, tiba di dalam hutan belantara, kalian lihat ada pohon yang habis ditebas. Apa di pikiran kalian? Oh, ada orang dari sini. Karena ada yang habis tebas ini pohon. Paham? Di dalam hutan belantara, yang perkiraan kalian tidak mungkin ada orang masuk di situ. Tapi kalian datang di situ, kalian lihat ada pohon habis ditebas pakai parang. Apa di pikiran kalian? Pasti ada orang dari. Kalau pohon saja yang ditebas, kita langsung berpikir pasti ada yang tebas ini. Masa adanya langit, adanya bumi, adanya manusia. Kita tidak pernah berpikir pasti ada yang mengadakan ini semua. Yaitu Allah. La ilaha. Tidak mungkin adanya alam semesta ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah. La ilaha illallah. Mungkin itu saja materi Aqidatul Awam tentang ilahiyah, pembahasan ketuhanan. Besok kita masuk pembahasan nubuwah, pembahasan kenabian. Apa yang kami sampaikan ini benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah khilaf kelirunya saya beristighfar kepada Allah dan saya meminta maaf kepada teman-teman santri semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu musta'an wa alayhi tiklan. Litamami hadzal majlis naqtatim bi du'a kifaratil majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi